Tim dunia lain saat ini berada di sebuah hutan lindung yang dikenal dengan sebutan Gunung Bunder. Di tempat ini banyak yang berkemah untuk berpetualang dan mencoba berhadapan dengan alam liar. Tapi tahukah mereka di balik liarnya alam ini ternyata terdapat sebuah kekuatan gaib yang bisa membuat keberanian manusia tertantang. Dunia lain kali ini akan menembus rimbunnya pepohonan pinus di Gunung Bunder, Bogor, Jawa Barat. Konon di tempat ini masih tersimpan misteri manusia siluman ular. Untuk mengetahuinya, kita akan mengadakan ritual. Nyampaikan ke kisah petekmu. Khusus dari kau lariknya mudah-mudah istilah kayang pembukaan timbal mana tulak kusifatna wali, kusifatna nabi, kusifatna mu'min, kusifatna yang bisa. Setelah ritual tadi, apakah Anda masih penasaran dengan Nyai Sumbing, si manusia siluman ular yang bersemayam di Gunung Bunder ini? Legenda Nyai Sumbing. Dahulu dia adalah seorang wanita yang sudah punya keluarga dan tinggal di salah satu desa yang tidak jauh dari Gunung Bunder ini. Satu saat dia melakukan satu kesalahan besar terhadap keluarga. Sampai akhirnya dia ke Gunung Bunder ini. Dan di saat dia sedang kebingungan, dia didatangi oleh seorang makhluk, ya, makhluk besar, itu sebangsa jin, dan dia ternyata adalah seorang raja di tempat ini pada saat itu, yang bernama Ki Wedut. Dia akan diperistri oleh Ki Wedut hanya karena Nyai Sumbing ini masih manusia, ya, jadi itu tidak bisa dilaksanakan. Maka dia diperintahkan untuk pergi ke keraton yang kalau sekarang dikenal dengan Kawah Ratu. Di sana dia diperintahkan untuk bertemu seorang ratu siluman ular yang bernama Nyimas Ratu Kencana. Dia berguru di sana dan disuruh bertapa di Curug Seribu. Setelah dia menyelesaikan tapanya, barulah berlangsung satu pernikahan antara Ki Wedut dengan Nyai Sumbing yang sudah berwujud siluman ular. Dan setelah diperistri oleh Ki Wedut, dia diberi tempat untuk bersemayam, yaitu di Gunung Bunder ini. Nyai Sumbing belum pernah mengganggu selama ini. Itu yang mengganggu justru balaknya atau rakyatnya dari Ki Wedut. Itu kan perwujudannya seperti gorila yang berjalan merangkak, ya. Itu yang biasanya mengganggu atau memasuki jiwa-jiwa yang kebetulan punya perkataan kotor atau sengaja merusak di tempat ini. Emang namanya di hutan ya, ada aja yang ketemu gitu. Kalau di sini ingin ketemu silakan, sendiri garap. Suaranya paling kertak-kertek gitu, kayak apa ya, bambu digebregin gitu ya. Di sini itu sering terjadi, bahkan pernah melihat juga yang kemasukan itu pernah. Dari Lenteng, dari Pulau Gadung. Diobati sono sendiri nggak bisa, gitu, sampai 3 orang 4 orang yang nyariatin baru mereka sembuh, udah 2-3 hari. Sampai 18 orang itu jumlah kemarin itu. Saya ngelihat ada sebuah gua gitu. Padahal di lokasi itu menurut cerita dan belum pernah saya temukan gua seperti itu di lokasi itu. Pas gitu saya mau masuk jadi ragu gitu. Pas keraguan itu saya nggak jadi masuk.
Dan pada saat itu saya balik lagi ke lokasi taman itu, ke tempat yang tadi saya temukan ada gua. Ya ternyata di sana gua itu tidak ada gitu. Menurut cerita orang tua dulu, ya ada sebuah pintu atau gua bisa masuk. Kalau kita masukin gua itu bisa kita keluar dari Cirebon di mana gitu ya. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada Mas Tok, seseorang yang memiliki indera keenam yang akan mendeteksi keberadaan makhluk halus di sekitar Gunung Bunder ini. Mas Tok, Ya, bisa kita mulai dari mana nih deteksi kita nih? kita mulai dari lokasi ini ya. Di depan kita ini ada 2 pohon besar. Itu di bawahnya persis itu terdapat gua yang dihuni oleh Nyai Sumbing yang sekarang ini sedang kita paparkan. Dia tergolong siluman yang berilmu tinggi dan dia sangat berkuasa di Gunung Bunder. Di sekitar kita ini masih ada ya beberapa tempat yang agak jauh letaknya karena mereka bergerombol-gerombol dan tidak mendekati keberadaan kita sekarang karena kita dianggap makhluk asing barangkali di sini. Tempat ini termasuk masih rawan karena jarang tersentuh tangan manusia, terutama daerah pinggiran-pinggiran tebing ini. Di sini kan dijaga oleh balanya dari suami dari Nyi Sumbing, dan mereka itu sekawanan kera besar ya, seperti gorila itu, tanpa buntut. Mereka jalan seperti apa dengan 4 kakinya, jadi tangan itu seperti kaki. Mereka merayap-rayap. Rata-rata mereka ada di tanah, tidak banyak yang ada di atas pohon. Ini banyak sekitar kita ya. Dari mulai tempat ini sampai semua di lokasi ini. Jumlah mereka saya kira banyak sekali. Jadi itu. Apa kita mau lihat lokasi lain? Boleh kita ke sana, Mas Tok? Ya. Ini ada satu yang di sini ya. Ini tidak pergi kebetulan. Mungkin dia pengen lebih tahu atau lebih dekat dengan kita. Ini duduk di sini. Sedikit, kalau saya bilang giginya seperti gigi apa ini? Agak tidak lazim lah. Kita ke tempat yang agak ke bawah ya. Mungkin ada sedikit lembah di sini. Oke, mari kita ke sana. Di tempat ini juga sangat bagus karena mereka berjajar di atas ini, tebing ini, kanan kiri kita. Mungkin tempat ini paling cocok buat uji nyali. Mereka sering berinteraksi di tempat-tempat yang agak seperti lembah ya, seperti itu. Seperti tempat ini yang agak cekung, mereka sering berkumpul di tempat-tempat seperti itu. Kalau nanti diadakan uji nyali apa, nanti peserta uji nyali kita akan melihat suatu penampakan atau diganggu oleh kera itu gimana? Kemungkinan besar akan diganggu karena mereka berusaha berinteraksi, berusaha tahu apa yang dia, entah nanti dia raba, entah gimana. Yang jelas mereka satu-satu akan menghampiri. Baik pemirsa, demikianlah deteksi yang baru saja kita lakukan. Dan ternyata disinilah lokasi yang cocok untuk uji nyali. Mas Tok, bisa kita balik ke sana. Wah, nggak berani saya. Ya enggak, Saya juga belum sanggup tuh kalau dari sini, walaupun saya warga sini. enggak berani. Ya, pengen nyoba aja. Pemirsa, uji nyali kita kali ini berbeda dengan uji nyali sebelumnya. Dimana sekarang kita akan melakukan pemanggilan dari Nyai Sumbing
yaitu penunggu dari Gunung Bunder ini. Mas Tok, bisa kita mulai? Mari kita mulai. Yuk, kita duduk. Saya akan menjelaskan sedikit aturannya. Di sana nanti ada kamera yang akan merekam segala kegiatan Mas di sini. Dan juga ada mikrofon. Nanti apabila Mas keberatan dan ingin mundur, Mas tinggal melambai ke arah kamera atau berteriak sekencang-kencangnya. Karena kita berada jauh dari sini. Dan juga nanti Mas akan dijemput apabila waktunya telah ditentukan, telah tiba. Siap? Siap. Yakin ya? Yakin. Oke, kalau gitu Mas nanti akan duduk sendiri di sini, ditinggal. Tapi Mas tidak boleh melewati batas. Dia tidak sampai sini aja. Tidak boleh ke sana. Oke, mari. Ya, Mas, kita tinggal. Mari. Pemirsa, mari kita lihat apa yang terjadi pada peserta kita. Mas Tok, kita ke sana, Mas Tok. Waktunya telah selesai ya, Mas. Apa yang Mas rasakan sewaktu kita tinggal di sini sendiri? Di waktu pertama kali jadi masih awal-awal ya. Jadi saya merasa ada jadi ya yang ngelempar ke jadi barang-barang kayak
pasir kayak kerikil kecil, tapi lama-lama kok jadi gede gitu loh yang barang yang diembak. Terus yang kedua yang saya rasakan di sini apa, di bawah lampu, jadi apa, jalan ke sana, nah matanya itu biru, kedip-kedip gitu situ, jadi kayak apa, kayak tengkorak gitu tapi putih gitu kan ya, terus matanya biru-biru gitu, jadi kayak berkedip gitu lewat. Terus yang di sana ada pocong lah, lihat memang agak kaget dikit ya. Saya berusaha muter, tapi ternyata pas saya muter balik masih ada ya, saya saling pandang-pandangan gitu, malah bayangan saya nyentuh badan dia gitu. Tapi pas lama-lama saya geser, tuh udah nggak ada ya. Terus apa yang membuat Mas terus ikut gitu di uji nyali ini? Jadi saya yakin aja lah sama yang di atas. Umur itu kan udah ditentukan aja Allah. Mas Tok, bisa tolong ceritakan apa yang barusan dirasakan oleh peserta kita nih? Memang cukup luar biasa ya gangguan hari ini ya. Peserta kita memang cukup punya mental baja. Kalau yang biru-biru itu tuh kira-kira apa tuh Mas Tok tadi yang lewat? Biru-biru tadi saya kenali namanya Ayuda. Wujudnya sebenarnya seperti serigala, cuman enggak serigala putih tapi ya. Dia kebetulan melintas dari arah sana, dari arah lembah naik ke atas ini. Terus yang di belakang tadi apa tuh kira-kira Mas Tok, yang perwujudan dari siapa tuh kira-kira? Bang Sajin ini kan bisa mancala putri, bisa berwujud apa saja. Kira-kira seperti itu diperlihatkan. Pemirsa, demikianlah akhir dari uji nyali kita kali ini. Dan peserta kita kali ini dinyatakan berhasil. Mas Tok, kita ke balik sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu, setiap manusia ada qarinnya. Kadang-kadang qarin inilah yang menampakkan diri. Ketika orang takut kepada dia, tidak takut kepada Allah, kita akan jatuh syirik. Padahal dia hanya menampakkan jalan-jalan saja, seperti kita mau jalan-jalan juga. Akan tetapi di kebun atau di mana sejarah-sejarah memang banyak sekali. Misalnya di kuburan di salah satu tempat atau di taman salah satu tempat, dia memperlihatkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, kita tidak bisa melihat dia dengan bentuk yang aslinya dan tidak kuat. Tetapi ketika dia merubah bentuknya seperti manusia, seperti ular, seperti anjing yang hitam dan lain-lainnya, dalam hadis-hadis disebutkan kita akan dapat merekamnya. Walaupun berbeda dimensi, makhluk gaib bisa berada di mana saja. Mungkin saja saat ini kita berbagi ruang yang sama dengan mereka. Maka sudah sepatutnya kita wajib menghargai keberadaan mereka. Saya Hari Panca akan selalu bersama Anda menjelajahi dunia lain berikutnya.